Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi, Dewa Sioyan, part 80. Di kolam, sesosok muncul dari air dan tampak seperti pria Parubaya, sangat berbeda dari Dewa Zuko. Tapi hanya di mata itu, memancarkan tampilan yang sama seperti Suho. Mata Suho sedikit menyipit, dan dia sepertinya memikirkannya di dalam hatinya. Avatar ini yang tampak seperti pria Parubaya, baru saja melompat dan menghilang dari bintang. Pada saat ini, dalam kehampaan, di bawah kecepatan ekstrim kelinci Bingyun, dia pergi ke Tianan Caoxing dengan kecepatan tercepat. Wushan duduk bersilang di punggung kelinci Bingyun, berdiri dari waktu ke waktu sampai dia dikutuk oleh kelinci Bingyun. Aku punya duri di punggungku. Jika kamu tidak bisa duduk diam, berguling saja dan bergerak, itu menjengkelkan. Setelah penghinaan yang tidak menyenangkan, Wushan harus tersenyum dan tenang. Meski begitu, dia masih sedikit gelisah. Lagi pula, dia terus membayangkan apa yang terjadi pada Tianan Caoxing di benaknya. Dan Wushan juga lebih mengerti tentang cara berburu istana dewa. Jangan terburu-buru. Meskipun kata-katanya jelek, tidak ada gunanya cemas. Jika kita ingin menghancurkan bintang, bahkan jika kita tiba, saya khawatir tidak akan ada debu yang tersisa. Namun, segera saat kata-kata penghiburan Xiaoyan keluar, Wushan menjadi lebih cemas. Wushan membentuk kepala dengan 5 jarinya, matanya tertuju ke depan. Setelah saya tidak tahu berapa lama, mata Wushan menatap bagian depan tiba-tiba bergidik. Pada saat ini, di ujung yang jauh, sebuah bintang tercermin di mata Zueyan. Saat mendekat, bintang itu berangsur-angsur membesar. Melihat pemandangan ini, wajah Wushan sangat gembira. Superstar surgawi masih ada di sana. Jadi, ucapan Shan mungkin telah membohonginya. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya dan melihat kejauhan. Dalam kekosongan yang luas, di kejauhan, superstar surgawi yang besar tampaknya hanya seukuran kepala tangan. Mata Wushan menunjukkan kegembiraan. Sebelum melihat Tianan Caoxing, dia benar-benar takut. Ketika dia kembali lagi, seperti yang dikatakan Xiaoyan, tempat ini benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Dan dia tidak akan pernah bisa melihat bintang ini lagi. Dia bersumpah untuk menggunakan hidupnya untuk datang kembali penjaga bintang-bintang. Tapi saat mendekat, mata Wushan menjadi serius lagi. Tianan Caoxing semakin dekat, dan bintang ini terlihat, dan juga berubah dari kecil menjadi besar, dan akhirnya menjadi besar. Di sekitar superstar ini, tampaknya ada banyak sosok yang mengambang di atasnya. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah bahwa di udara, ada pupil yang terdiri dari runi besar. Ini mengubah mata lagi. Wushan terkejut. Ketika saya melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa di sekitar tiangan superstar ada ratusan pemburu dewa menginjak binatang terbang. Dengan panik membentuk jejak dan mengubah mata langit adalah menyeduh energi, dan target mereka adalah superstar Tianan. Berburu istana dewa. Mereka, apa yang akan mereka lakukan? Murid Wushan tiba-tiba menyusut, dan dia melangkah maju dengan kakinya dan meninggalkan punggung kelinci Bingyun. Superstar Tianan hanyut. Xiaoyan sedikit mengernyit. Jelas adegan ini sengaja dilakukan oleh istana dewa berburu. Yang diinginkannya adalah menghancurkan bendungan hati Wushan secara langsung. Dokian, biasakah kamu memecahkannya? Xiaoyan juga segera menepuk mata anjing itu. Mata anjing itu saat ini belum sepenuhnya pulih karena kecerobohan Xiaoyan. Membunuh Xiandou, apakah kamu akan
memasuki sampai mati. Tuan anjing, suara guyon melemah. Tentu saja, kelemahan ini secara alami dibuat-buat olehnya. Itu tidak sepenuhnya pulih, tetapi pulih. Ada ribuan makhluk hidup di bintang ini. Jika Anda dapat memecahkan formasi ini, Anda dapat memecahkan krisis pembantaian. Ini mengumpulkan kebajikan untuk Anda, kata Xiaoyan perlahan. Jude, Tuan anjing, saya juga seorang penjahat yang membantai ribuan makhluk hidup. Saya ingin menjadi galak, belum lagi binatang ini. Bahkan dunia saya bisa membuatnya gemetar. Xiaoyan juga terbiasa dengan karakter anjing itu membual. Bisakah kamu mematahkan formasi ini? Xiaoyan bertanya lagi. Mata anjing itu berhenti, dan tatapannya masih menatap mata runa raksasa yang tergantung di atas kehampaan di ujung yang jauh. Tidak mungkin, formasi telah selesai, dan saya mengatakan formasi ini, pertahanannya akan tumbuh. Ini adalah ketiga kalinya untuk retak. Pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu. Jelas tidak ada waktu sekarang. Kata Goyan, itu tidak bisa dipecahkan, tetapi waktu tidak mengizinkannya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, alisnya juga sedikit berkerut. Dia melihat sosok Wushan dari kejauhan dan bergegas ke depan langit yang berubah. Yang mengejutkan Xiaoyan, Wushan tidak menembak secara langsung, melainkan menghadapi mata formasi mengubah surga yang telah dipersiapkan untuk waktu lama. Wushan datang ke depan ratusan pemburu dewa. Tubuhnya melunak, dan dia jatuh langsung ke hampaan. Hidupnya, semua yang dia miliki diberikan oleh superstar surgawi. Wushan bersumpah bahwa dia telah menghubungkan hidupnya dengan superstar surgawi. Wushan, bisakah kamu mengaku bersalah? Pada saat ini, di antara 100 pemburu dewa, hanya satu orang yang menginjak binatang terbang itu dan perlahan-lahan muncul. Matanya terkunci pada Wushan, dan dia bertanya dengan tajam. Wushan mengaku bersalah. Wushan bersedia menanggung semua kesalahan, bahkan hidupnya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Tianan Shaoxing. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ribuan jiwa Tian Shaoxing. Tolong juga meminta Istana Dewa berburu untuk menyelamatkan bintang ini dan ribuan orang yang tidak bersalah ini. Wushan rela mati untuk ini. Mata Wushan penuh dengan kesunyian yang mematikan. Demi melindungi bintang-bintang yang dijaganya, Wushan benar-benar rela memberikan segalanya, bahkan nyawanya. Xiaoyan melihat tekad Wushan, matanya sedikit menginyit, dan dia segera menepuk punggung Bing Yuntu. Apa yang kamu lakukan perlahan, jangan dipercepat. Xiaoyan bahkan berteriak. Aura kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Bing Yuntu sedikit tertinggal, di luar dugaan bukan untuk membantah, tetapi untuk mempercepat segera. Tetapi pada saat ini, Wushan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan, yang bergegas dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan telapak tangan, memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk berhenti, dan perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Xiaoyan. Wushan juga sepertinya tahu bahwa situasi saat ini tidak dapat diubah. Begitu Xiaoyan bergerak, sinar kehancuran yang mengubah langit akan menembus langit tanpa ragu-ragu. Xiaoyan sedikit mengernyit dan akhirnya menepuk Bing Yun Rabbit. Kupikir pertempuran yang seru akan pecah dan aku sangat bersemangat. Aku sangat pengecut. Kelinci Bing Yun banyak bisa berhenti, lalu berkata dengan nada mengutuk. Ratusan orang dari istana berburu memandang Xiaoyan. Ketika semua mata mereka berfokus pada Xiaoyan, pupil mereka menyusut dan beberapa bahkan menunjukkan ketakutan. Tuan istana. Bahkan orang di kepala memandang Xiaoyan, tetapi matanya dingin dan tegas, dan dia segera berkata, "Ini bukan Palace Pastor.
hanya mirip dengan Palace Master Chief. Seseorang ambil hatinya dan ambil kekuatan abadinya. Setelah selesai berbicara, pemimpin itu memandang Wu Shan dan berkata dengan dingin,